Partai Perindo Jakarta Pusat menerima kunjungan dan pengarahan persiapan pemilu 2024 oleh KPUD, Bawaslu, dan Kesbangpol Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi serta tata kelola partai dalam persiapan verifikasi untuk mengikuti proses pemilu 2024 mendatang. Mengenai tahapan pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, yang tentu saja menjadi tanggung jawab kami KPU. Untuk kami datang ke Partai Perindo karena memang untuk sosialisasi mengenai proses pengawasan, verifikasi administrasi maupun faktual untuk calon peserta pemilu. Menuju pemilu 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo sudah siap menghadapi verifikasi faktual yang akan dilaksanakan tahun ini. 2024 tentu kita sudah mempersiapkan sedini mungkin ya. Hari ini seperti yang dilihat tadi acara adalah konsolidasi awal ya. Kita mengundang KPU, mengundang Bawaslu, mengundang Kesbangpol juga untuk mensinergikan apa yang menjadi peraturan di dalam pemilu, apa yang menjadi regulasi. Persiapannya dari sisi verifikasi faktual yang akan kita daftarkan nanti terdiri dari kesiapan kantor, kesiapan struktur, kesiapan anggota. Tak hanya fokus verifikasi faktual, seluruh kader Partai Perindo harus berkontribusi maksimal dalam menjalankan program-program partai sehingga mampu merebut hati masyarakat pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Intelijen Negara atau BIN meresmikan Smart Campus Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno di Sentul, Bogor, Jawa Barat, serta Gedung Medical Intelligence Wangsa Avatar di Markas Besar BIN Jakarta. Dibangunnya Smart Campus dengan teknologi canggih merupakan bagian dari program pengembangan dan modernisasi STIN menuju one of leading intelligence university di Asia. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri didampingi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan meresmikan dan Gedung Medical Intelligence Wangsa Avatar di Markas Besar BIN Jakarta pada hari Senin 30 Mei 2022. Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan, dibangunnya Smart Campus dengan teknologi canggih serta 8 laboratorium berteknologi terdepan seperti laboratorium nuklir, biomolekuler, dan laboratorium canggih lainnya merupakan upaya BIN untuk menjawab tantangan dan ancaman perang hybrid mendatang. Budi Gunawan menambahkan, sebagai lini pertama sistem keamanan nasional, intelijen dituntut harus mampu bekerja keras, smart, cepat, tepat, dan akurat, serta lebih kuat. Telah membangun Smart Campus Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno, yaitu kampus yang mengimplementasikan teknologi digital dalam mendukung teaching excellent, memanfaatkan teknologi terbaru pada bidang kurikulum dan teknologi pendidikan. Dalam konteks penyiapan sumber daya manusia, BIN telah menyusun peta jalan STIN menuju World Class Intelligence pada tahun 2025 yang terdiri dari 3 fase dengan target jangka menengah. STIN menjadi lembaga pendidikan intelijen yang terbaik di kawasan Asia. Smart Campus STIN berdiri di atas 5 hektar tambahan lahan baru kawasan STIN dengan total 10 hektar. Sejalan dengan namanya Smart Campus, STIN menerapkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence yang diterapkan untuk efektivitas operasional maupun keamanan seperti voice recognition dan face recognition untuk mengoperasikan berbagai perangkat serta pendeteksian pergerakan di lingkungan kampus. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengapresiasi pemberian nama Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno untuk kampus baru STIN. Pendidikan itu sangat perlu dan kami juga diasah yang namanya batin. Pengasahan batin itu akan membuat manusia menjadi mumpuni, jadi selaras
STIN diharapkan menjadi one of leading intelligence university di Asia. STIN kini sudah terakreditasi perguruan tinggi unggul 4.0 dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Bahkan program S2 Medical Intelligence di STIN merupakan program studi pertama dan satu-satunya di Asia. Ketua MPR RI, Ketua Komisi 1. Pemirsa, jelang balap Formula E Sabtu besok, tiket fisik untuk penonton sudah bisa ditukar. Ada beberapa lokasi penukaran tiket yang sudah dibuka mulai hari ini. Calon penonton balap Formula E sudah bisa menukar tiket yang dibeli secara online mulai hari ini. Ada beberapa lokasi penukaran tiket yang tersebar di sejumlah lokasi di ibu kota, yaitu di Velodrome Rawamangun, Tamrin City, dan Taman Ismail Marzuki. Sementara untuk di JI Expo Kemayoran hanya bisa ditukar pada Sabtu pagi. Di gerai Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah calon penonton sudah mulai menukar tiketnya. Pertama kali ada pembukaan, kita langsung beli atau pakainya online. Antusias ya berarti? Antusias ya memang. Kenapa tuh antusias penonton di Formula E? Ya karena kita warga Jakarta terutama. Dan juga terhadap mobil ini kan mobil yang Formula E ini berupa listrik ya, tenaga listrik ya. Jadi ini yang kita tertarik ya. Ini yang sangat yang diinginkan dan bebas dari polusi terutama dan mudah. Ada sejumlah syarat bagi calon penonton yang ingin menukar tiketnya, yaitu membawa identitas dan tiket online. Sementara bagi pemilik tiket VVIP Jakarta Royal Suite 1A dan Jakarta Deluxe Suite 1B tak perlu repot menukar tiket, karena fisiknya akan diantar langsung ke alamat pembeli. Formula E akan berlangsung Sabtu 4 Juni di sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, skuad Garuda terus berlatih jelang laga persahabatan internasional melawan Bangladesh. Timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi dengan sudah bergabungnya Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Timnas Indonesia akan melawan Bangladesh di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu malam. Laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday ini akan mempengaruhi peringkat Indonesia jika hasilnya memuaskan. Laga ini juga menjadi bagian persiapan timnas sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia 2023. Menurut pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, timnya sudah siap melawan Bangladesh. Namun ada beberapa pemain yang absen, termasuk Egy Maulana Fikri yang cedera. 내일 이제 우리가 방글라데시하고 홈에서 매치이긴 하는데 지금 우리가 선수들이 상당히 컨디션도 좋고 몇몇 부상 선수 있지만은 그래도 훈련하게 선수들에게 활기차게 그리고 아직 기아 결정 패스코드가 안 나왔지만 우리 조르기와 안디 월시 너무나 우리 팀이 적응을 잘하면서 훈련하면서 팀 분위기도 상당히 올라와 있고 그래서 내일 경기는 뭐 방글라데시 팀하고 아주 좋은 경기를 우리 선수들 할 것이라고 저는 보고 있습니다.